untuk menciptakan sejarah baru lagi tidak mudah buat Persib, apalagi membuat siklus juara ya. Kupas Persib. Sampurasun boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen Kupas Persib. Di edisi kali ini, Opa akan mengangkat tema Persib Bandung belum memiliki siklus juara. Boboto, Persib Bandung di kompetisi Liga 1 sudah memiliki 2 logo bintang di dadanya. Artinya Persib Bandung sudah pernah mendapatkan 2 kali gelar juara. Itu membuktikan bahwa Persib Bandung adalah tim besar di pentas sepak bola Indonesia. Namanya menjulang dan sangat harum di komunitas sepak bola Indonesia. Persib juga dikenal sebagai tim yang punya tradisi yang kuat. Dia adalah penghuni tetap kompetisi Liga 1. Sejak pertama kali kompetisi digelar sampai saat ini, Persib tidak pernah degradasi. Terus bertahan di tengah persaingan yang keras di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Dan dari musim ke musim, Persib selalu memiliki hasrat juara untuk terus menambah logo bintang di dadanya. Keinginan untuk menjadi tim terbaik Indonesia begitu kuat, tidak pernah surut. Berganti pelatih dan pemain, dahaga prestasi terus menggelora di dada para pemain dan dalam dunia keseharian kubu Persib Bandung. Kebetulan manajemen tim dan boboto selalu satu suara. Di setiap kompetisi yang diikutinya, manajemen dan Persib selalu menargetkan Persib Bandung untuk menjadi juara dan memperbanyak gelar sepanjang keikutsertaannya di kompetisi kasta tertinggi. Target itu sudah mengkristal di dada pemain. Target itu sudah bisa dibaca dari setiap pembentukan tim oleh manajemen tim. Kenapa? Jawabannya adalah karena Persib belum punya siklus juara. Maksudnya, Persib tidak memiliki catatan juara per 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, atau 10 tahun sekali. Gelar juara yang selama ini dimiliki Persib selalu tidak tentu. Persib bisa menjadi juara di kompetisi Liga Indonesia Perdana tahun 94-95, tapi 19 tahun kemudian Persib puasa gelar. Dan Persib baru kembali merasakan nikmat juara di kompetisi Liga 1 tahun 2014. Artinya Persib dalam perjalanan prestasinya sangat sulit meraih gelar juara. Padahal modal mereka sungguh bagus. Hampir tiap musim ditongkrongi pemain-pemain berkualitas. Hampir tiap musim juga selalu dikandidatkan menjadi juara. Tapi nyatanya Persib sangat sulit untuk bertahta di tangga pertama kompetisi Liga 1. Khususnya di kompetisi yang memakai format kompetisi penuh. Itu sebabnya bobotoh, Persib dan manajemen tim tidak pernah goyah dan terus berusaha membahagiakan bobotohnya untuk bisa meraih gelar juara dan terus memperpendek gelar yang didambakan. Kerja kerasnya sudah kita lihat dari musim ke musim, termasuk ketika manajemen tim menghadirkan 2 mega bintang dunia, yaitu Michael Essien dan Charlton Cole. Tujuannya ya itu tadi, supaya bobotoh bahagia dan Persib, nama Persib pun menjulang tinggi. Artinya Persib juga tidak lagi harus menunggu 19 tahun untuk menjadi juara,
tapi selalu ada percepatan-percepatan agar Persib bisa mengisi kekosongan-kekosongan kompetisi dengan gelar juaranya. Memangkas jarak. Kenapa? Karena ya selama ini kan Bobotoh selalu berharap Persib juara, dan itu akan selalu diupayakan oleh manajemen. Sehingga kalaupun tidak tercipta siklus juara, setidaknya Persib kalau mengikuti kompetisi tidak terlalu lama puasa gelarnya. Tidak seperti musim lalu kita menjadi juara setelah 19 tahun yang menunggu ya. Karena itu Bobotoh, Persib di era sekarang pun sudah mempercantik dirinya, memake up timnya dengan menghadirkan 4 pemain asing dan 4 naturalisasi. Keren lah pokoknya kalau tongkrongan Persib. Yaitu tujuannya adalah untuk mempercepat gelar juara atau memperbanyak piala di lemari prestasi Persib Bandung. Apalagi kemarin di saat Mario Gomez memegang tim, Persib punya kesempatan untuk menambah logo bintang di dadanya. Di bawah komando Mario Gomez, Persib menjadi juara paruh musim. Persib bisa membuat lawan-lawannya terpukau, tidak menyangka pelatih yang belum kenal sepak bola Indonesia tiba-tiba bisa menyulap Persib menjadi tim tangguh dan mengantarkannya menjadi juara paruh musim. Tapi Bobotoh ternyata membalikan prestasi itu meraih prestasi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dalam perjalanannya yang begitu manis, ujian datang tiba-tiba. Gomez pun tidak menyangka hal ini bisa terjadi ketika tim sedang berbulan madu dengan prestasinya, ketika tim sedang di puncak prestasi, tiba-tiba ada kejadian di mana ada korban meninggal ketika Persib Bandung sedang menerima lawan beratnya Persija Jakarta di partai yang kata orang disebut-sebut El Clasico Indonesia. Dari situ mulai kelihatan bahwa Persib mulai goyah karena hukuman dari komisi disiplin itu begitu mengganggu kenyamanan bermain, motivasi bermain, dan akibatnya perlahan tapi pasti kekuatan Persib tergerus karena Persib tidak bisa lagi bermain di kandangnya sendiri, jauh dari bobotoh fanatiknya, tidak lagi mendapat suntikan motivasi dari pemain ke-12-nya. Sama ya dengan kondisi sekarang ya. Tanpa doa dan dukungan bobotohnya di lapangan, Persib pun seperti kehabisan napas ya. Dalam 5 pertandingan Persib hanya bisa mengais 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Ya, endingnya kalau zaman Gomez Persib gagal menjadi juara, untuk sekarang endingnya Persib tertahan lagi di peringkat 3. Bahkan mungkin nanti bisa melorot lagi nih kalau pertandingan-pertandingan tim lain berakhir dengan nilai positif. Jelas tragedi ini menyayat hati ya. Karena Bobotoh selalu berharap Persib tampil membahagiakan, Persib tampil terengginas, Persib selalu bisa menghasilkan kemenangan di laga-laga wajibnya. Imbasnya ketika mereka gagal menghamparkan prestasi manis, ya Bobotoh ngamuk lah. Bobotoh marah. Buat saya itu wajar. Kenapa? Karena memang harapan Bobotoh untuk sementara ini tidak bisa dipenuhi oleh skuad asuhan Robert Albert. Padahal dari awal Bobotoh sangat berharap tim ini memiliki prestasi manis. Apalagi ketika kompetisi 2020 Persib tampil terengginas. 3 lawan pertamanya dibabat semua sehingga Persib tampil sempurna dengan mengemas 9 poin dan menjadi satu-satunya tim yang berhasil meraih poin sempurna pada saat itu sebelum kompetisi dibubarkan. Harapan itu tertanam kuat di dada dan benak para bobotoh.
di kompetisi saat ini. Sayang, ternyata dalam perjalanan prestasinya Persib banyak mengalami kesulitan sehingga dari 5 laga wajibnya Persib tidak bisa mengkonversi menjadi kemenangan dan tidak bisa mengkudeta lawan-lawannya. Bobotoh, kita stop dulu ya obrolannya. Kita istirahat sebentar, kita minum dulu kopi untuk menyegarkan ingatan kita tentang Persib Bandung di musim ini. Mari kita ngopi Bobotoh. Bobotoh, mari kita lanjutkan lagi obrolan kita ini. Ketika Bobotoh marah-marah, ketika Bobotoh melampiaskan kecewaannya, ketika Bobotoh agak sedikit beringas ya ketika saya membaca komen-komennya di Twitter atau melihat video-video di Twitter, ya memang agak kaget juga saya karena pertandingan baru 5 kali, tapi saya tidak menyalahkan Bobotoh, itu adalah hak Bobotoh ya. Karena buat saya Bobotoh itu meski bajunya sama, lagunya sama, kecintaannya sama, tapi ketika menghadapi tim yang didambakannya tidak memberikan hasil maksimal, pasti isi kepalanya akan berbeda-beda. Mereka melampiaskan, ada yang melampiaskan kekecewaannya, ada yang menahan diri, ada yang menghimbau-himbau jangan dong diganggu Persib Bandung. Ya itulah Bobotoh ya. Bobotoh memiliki keinginan masing-masing. Tapi saya mah titip aja satu, jangan merusak ya Bobotoh. Jangan mengganggu pemain, jangan menyentuh tim. Ya, Bobotoh berteriak, mangga. Bobotoh mendukung, silakan. Bobotoh bersikap pasif juga, itu adalah pilihan ya. Bobotoh, saya bisa memahami ketika reaksi-reaksi Bobotoh begitu spontan, begitu reaktif. Karena memang kita banyak berharap dari Persib ya, apalagi janji manajemen bahwa mereka tidak akan pernah mau berdiri atau nangkring di posisi 2, 3, 4, tidak, tapi ingin menjadi juara. Nah, karena harapan itu sementara ini hilang ya, tanda kutip hilang, belum tampak, Bobotoh kecewa. Saya pun juga kecewa sebenarnya karena apa yang saya gambarkan di benak saya ternyata tidak kesampaian. Bahkan melihat permainannya masih terlalu jauh ya untuk disebut kandidat juara gitu. Apalagi yang tadi saya bilang, Persib tidak punya catatan sejarah menjadi juara di kompetisi yang berformat 1 musim penuh. Persib hanya menjadi juara di kompetisi yang bersifat turnamen. Jadi memang perjalanan Persib adalah sangat berat. Dan tidak semua tim mau dan rela menjadi korbannya Persib Bandung. Sekecil apapun klub itu, seminimnya pengalaman mereka di kompetisi kasar tertinggi, mereka pasti akan memberikan perjuangan berat buat Persib. Membuat hambatan-hambatan yang begitu besar yang membuat Persib harus bekerja keras untuk bisa mengurai, bisa melewati untuk mencari kemenangan. Karena itu Bobotoh, percayakanlah kepada Robert bahwa dia bisa membawa timnya meraih prestasi terbaik. Untuk menjawab keinginan-keinginan Bobotoh bahwa Persib harus tampil maksimal, Persib harus tampil penuh gaya, Persib harus memiliki determinasi tinggi, Persib harus kaya taktik dan strategi untuk menjadi pemenang di saat ini. Karena memang di saat ini ketika kompetisi berjalan ketat, hanya kemenangan yang bisa menyelamatkan Persib dari kejaran-kejaran lawan. Artinya ketika kompetisi ini semakin panas, ketika kompetisi ini semakin banyak tragedi-tragedi, Persib harus head to head dengan tim-tim di atasnya. Karena itu untuk mencari aman Persib harus meraih kemenangan. Karena nanti yang dihitung di akhir kompetisi adalah nilai akhir ya. Kemudian jumlah selisih gol dan terakhir adalah head to head ya. Artinya memang di kompetisi ini sebisa mungkin hindarilah hasil imbang, apalagi kalah ya gitu. Tapi kemaslah kemenangan gitu. Apalagi Bobotoh juga
selalu berbicara untuk Persib hasil imbang sama dengan kekalahan. Nah, ini artinya apa? Artinya Persib harus terus meraih prestasi terbaik. Jalan tengahnya itu tadi, Persib harus bisa membagikan bobotoh lewat kemenangan. Karena apa? Karena selain Persib tidak memiliki tradisi juara di kompetisi berformat penuh, Persib juga selalu kesulitan untuk menjadi juara. Dari gelar pertama ke gelar kedua butuh 19 tahun. Maka itu Persib harus gambling, artinya di kompetisi tahun berapapun sebisa mungkin harus juara. Karena untuk menciptakan sejarah baru lagi tidak mudah buat Persib, apalagi membuat siklus juara ya. 2 tahun sekali juara, 4 tahun sekali juara, atau 7 tahun sekali juara ya. Itu tidak mudah bagi Persib kalau kita melihat perjalanan prestasinya. Gelar pertama ke gelar kedua itu 19 tahun. Karena itu saya mengerti Bobotoh cepat marah, cepat reaktif, dan responnya begitu cepat ketika Persib tidak berprestasi. Ya karena itu, karena sulitnya Persib menjadi juara, makanya Bobotoh berharap kapanpun liga itu digelar, sebisa mungkin Persib jadi juara. Karena itu sulit bagi mereka menerima kenyataan bahwa dalam 5 laga ini Persib hanya bisa mengais 2 kemenangan, sisanya imbang gitu ya. Ini sulit dipercaya oleh Bobotoh yang berharap Persib tampil gagah, Persib tampil perkasa, Persib bisa mewakili hasrat Bobotoh, mewakili emosi Bobotoh, bahwa Bobotoh berharap Persib jadi tim hebat dan bisa berdiri gagah di podium juara. Karena itu pemain-pemain Persib, karena itu para pelatih Persib ini tantangan yang harus dijawab. Bagaimanapun kecintaan Bobotoh tidak akan pernah surut. Dukungan Bobotoh pasti akan hadir di setiap saat, meski ada beberapa ekses yang muncul di permukaan. Percayalah, karena tidak mungkin matahari besar ini hanya satu matahari yang di Bandung ditinggalkan oleh Bobotoh. Karena itu Persib harus beruntung memiliki Bobotoh yang begitu militan, yang begitu mati-matian mendukung timnya untuk sebuah gelar juara. Demikian Bobotoh Kuper Persib kali ini. Jangan lupa bantu Opa membesarkan channel ini dengan memberi like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Bobotoh menjadi orang pertama yang tahu konten-konten berikutnya akan Opa sampaikan di segmen ini. Terima kasih Bobotoh. Ciao.